dalam mengembangkan wisata Provinsi Bengkulu. Sekarang saya sudah berada di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Variabel penting dari sebuah sektor pariwisata adalah publikasinya. Nah, menurut Mbak, apakah sosial media itu penting untuk sebuah pengembangan lokasi wisata? Oh, itu sangat penting sama sekali ya, karena dengan media sosial kita bisa mengembangkan pariwisata termasuk Pantai Panjang gitu kan, ke media sosial ke keluar kota yang lain, biar wisatawan yang lain tuh tahu bahwa di Bengkulu ini ada loh wisata-wisata terbaik. Nah, selain publikasi, kira-kira menurut Mbak, apalagi sih yang lebih penting dari sosial media seperti itu? Apakah lokasi alamnya, apakah fasilitas umumnya? Nah, pasti yang pertama fasilitas umumnya, ya kan? Kita tahu bahwa mungkin yang dibutuhkan tuh kayak WC atau yang lainnya, kurang paham juga sih. Gimana? Dengan Bapak siapa ini? Selamat Mahono, Mas. Oh, Pak Slamet. Pak, saya ingin bertanya, perkembangan media sosial kini kan sungguh marak dan sungguh pesat, dan juga menjadi ladang atau tempat promosi wisata. Nah, menurut Bapak, pengaruh media sosial ini sangat berpengaruh nggak kepada promosi wisata di daerah Pantai Panjang ini? Saya itu kan masuk grup Facebook ya, Mas, ya. Grup Facebook lokasi wisata Bengkulu. Jadi kalau melihat yang diposting orang-orang itu, wisata Pantai Panjang itu udah kurang, Mas. Udah nggak efektif lagi untuk publikasi soal Pantai Panjang. Nah, karena orang-orang itu Pantai Panjang itu udah mulai membosankan, nggak ada atraksi wisata yang baru. Misal kayak di Pantai Panjang juga kan jarang kayak festival-festival musik gitu kan, jarang ada acara-acara besar gitu. Toh juga Pantai Panjang itu agak sedikit kurang enak untuk dinikmati juga karena banyak sampah dan fasilitas umumnya itu kurang, Mas, gitu. Jadi selain publikasi wisata juga ini pembenahan di sektor wisata sama sektor ininya itu juga harus diperhatikan sama pengelola dan ini juga sama wisatawan gitu, untuk sama-sama jaga kebersihan gitu. Ya. Oh, berarti untuk tempat ladang promosi memang benar, tetapi fasilitas dan kenyamanan Pantai Panjang ini menurut Mas kurang ya, Mas ya. Jadi apa sih yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk Pantai Panjang ini supaya untuk dipromosikan ke depan lebih menarik lagi di provinsi-provinsi luar? Nah, yang jelas karena saya itu kan sering mancing di daerah sini kan ya, sering mancing itu. Jadi kalau misal sore-sore itu kan saya sering mancing di sini tuh ngelihat anak-anak muda itu kok ngemper gitu, nah, Mas. Jadi kalau menurut saya kita itu butuh fasilitas kayak semacam gazebo atau pondok-pondokan gitu. Jadi biar untuk tempat-tempat orang beristirahat, sama juga lokasi parkirnya itu ya dibenarkan lah gitu. Jadi biar lebih teratur dan juga wisatawan itu merasa lebih aman aja lah gitu. Untuk selain itu apalagi ya, di sini ini juga ini, Mas, MCK yang jelasnya. MCK itu sangat sulit ditemui, ada tapi kotor gitu. Nah kan maksudnya itu ada bahkan beberapa airnya itu mati, nggak bisa dipakai, lumutan gitu, airnya juga kuning gitu. Jadi mohon kepada pengelola wisata atau pemerintah daerah ya untuk dibenahi gitu, agar nanti apa yang kita share di grup-grup Facebook atau grup WA keluarga itu benar apa adanya gitu, nggak yang inilah palsu gitu. Nah kan informasinya itu nggak pas gitu sama keadaan aslinya. Oke. Mungkin saran lah terakhir untuk wisatawan maupun pemerintah untuk wisata Pantai Panjang ini. Yang jelas kalau dari sisi publikasi, wisatawan itu pasti sudah berperan penting untuk publikasinya ya, Mas ya. Itu sudah hak prerogatif pengunjung lah ya, pengunjung sama orang-orang yang sering mancing kayak saya gitu kan, untuk publikasi itu tadi. Tapi yang jelas yang patut diperhatikan sama pemerintah daerah itu juga fasilitas-fasilitas, soalnya kita juga nggak bisa mengusahakan, yang bisa mengusahakan anggaran dan lain-lain kan ya pemerintah daerah dan juga pengelola wisata. Jadi diharapkan kepada pemerintah daerah dan juga pengelola wisata untuk peduli lah, karena ini kan juga ladang bisnis dan ladang uang.
masyarakat sekitar dan juga pemerintah seperti itu. Terima kasih Mas ya atas itulah beberapa wawancara yang telah saya sajikan kepada penonton. Saya Janus Manulang dari Bengkulu melaporkan.